Sidang DPR berakhir ricuh, banyak fraksi malah adu jotos bak anak-anak TK, teman-teman, seperti yang pernah dikatakan oleh almarhum Gus Dur, Presiden Republik Indonesia, yang saat itu menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bak taman kanak-kanak. Kenapa saya mengatakan hal ini, teman-teman? Karena DPR kita ini perlu waktu hingga puluhan tahun, belasan tahun untuk mengesahkan satu RUU, yaitu perampasan aset. Tapi rupanya cukup 1 bulan untuk mengesahkan RUU TNI. Saya bukan mengatakan RUU TNI ini negatif ataupun positif, tapi yang di sini saya soroti adalah kinerja dari dewan-dewan kita, para perwakilan rakyat, yang rupanya tidak sepenuh hati untuk menyuarakan suara rakyat. Kita tahu, teman-teman, berbagai penolakan terkait RUU TNI muncul di kalangan rakyat, mahasiswa, buruh, bahkan teman-teman sampai ibu-ibu juga turun tangan untuk menolak RUU TNI. Terlepas dari hal itu, teman-teman, ada satu RUU yang rupanya hingga saat ini tidak pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan kita, yaitu RUU Perampasan Aset. Nah, kenapa RUU Perampasan Aset ini selalu diulang-ulang, selalu disebut-sebut, bahkan di channel kita, kajian online daily, portal, kajian politik, selalu membahas terkait RUU Perampasan Aset. Karena dengan RUU Perampasan Aset ini, negara akan mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk menyita seluruh kerugian negara yang dilakukan atau diakibatkan lewat tindak pidana korupsi. Karena kita tahu pengembalian uang negara sampai saat ini hanya 7%, dan itu tentu sangat jauh dari kerugian-kerugian yang telah diderita oleh rakyat Indonesia akibat tindak pidana korupsi. Kita lihat, teman-teman, di DPR, para dewan kita, mereka hidup senang, hidup nyaman dari pajak yang kita bayarkan, dari pajak penghasilan yang kita selalu setorkan kepada negara. Tapi kenapa mereka rasanya bukan perwakilan rakyat, tapi malah perwakilan para pejabat-pejabat nakal yang memang ketakutan kalau misalnya RUU Perampasan Aset ini disahkan. Hari ini, teman-teman, kita bakal simak berbagai video-video yang mungkin akan menyakitkan hati Anda semua dengan komentar-komentar para wakil rakyat kita terkait RUU Perampasan Aset dan bagaimana nasib RUU ini ke depannya. Apakah negara kita memang sudah tak bisa diselamatkan dan tagline Indonesia gelap akan makin menggema? Indonesia emas pun makin diragukan. Apakah Indonesia bisa jadi negara maju? Kalau kita lihat saat ini IHSG anjlok hingga 7%, saham Indonesia juga turun gunung, teman-teman. Bahkan sampai gak ada harganya, rupiah ini mencapai level tertinggi dari 16.000 lebih, teman-teman. Mungkin bakal sebentar lagi sampai 17.000, lebih parah daripada inflasi 98. Oke, teman-teman, kita simak dulu berbagai informasi yang telah kita kumpulkan terkait RUU Perampasan Aset dan respon dari para dewan kita yang terhormat yang selama ini menolak keras RUU Perampasan Aset. Yuk, teman-teman, simak video selengkapnya. Video saat Ketua Komisi 2 DPR RI Bambang Wuryanto atau yang kerap disapa Bambang Pajul saat menanggapi permintaan pengesahan RUU Perampasan Aset dari Menko Polhukam Mahfud MD viral di media sosial. Tanggapan tersebut diberikan Bambang Pajul saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 29 Maret 2023. Dalam video yang beredar, Bambang menyebut bahwa anggota DPR RI bisa memutuskan pengesahan RUU Perampasan Aset asalkan mendapat perintah dari ketua partai masing-masing. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sana ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong apa Pak? Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul pergi. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet itu cuma 20 juta.
apa? Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, sih. Saya terancam ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Habis. Teori saya jadi permintaan jadi langsung saya jawab. Saya terancam ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Habis. Teori saya jadi permintaan jadi langsung saya jawab. Sisten bro, tentunya pernah mendengar dong tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Urgensi pengesahan RUU ini kembali mencuat setelah ramainya pemberitaan kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Fenomena flexing kekayaan, pamer gaya hidup mewah pejabat publik dan keluarganya, memicu kebutuhan diterapkannya beban pembuktian terbalik. Loh, apa hubungannya? Begini, ketika seorang pejabat publik yang bila dilihat dari profil penghasilannya memiliki kekayaan yang jauh dari kewajaran, maka yang bersangkutan dapat dimohonkan ke pengadilan untuk membuktikan asal-usul kekayaannya tersebut. Lah, emangnya pejabat publik nggak boleh kaya? Seorang pejabat publik yang asetnya tidak sesuai dengan profil penghasilan patut diduga telah melakukan penambahan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment. Disinilah nantinya terlihat pentingnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan hasil pelaporan serta analisis transaksi keuangan dari PPATK. Bila terbukti telah terjadi pengayaan secara tidak sah, maka dapat dimulai prosedur perampasan aset tanpa didahului vonis terhadap tersangkanya. Inilah yang disebut non-conviction based asset forfeiture. Memangnya sekarang belum bisa seperti itu. Hukum acara pidana pada saat ini tidak memungkinkan aset hasil tindak pidana diadili mendahului kejahatan pokoknya. Perampasan aset menunggu vonis bagi pelaku tindak pidananya. Kemudian, pengayaan secara tidak sah belum diundangkan sebagai tindak pidana. Padahal, kita telah meratifikasi konvensi PBB anti korupsi yang mengatur kriminalisasi illicit enrichment. Pengelolaan aset rampasan juga masih belum tertata, sehingga tujuan pemulihan aset yang timbul dari tindak pidana bermotif ekonomi tidak maksimal. Wah, kalau begitu luar biasa ya pentingnya undang-undang ini dalam pemberantasan korupsi. Tepat sekali. Strategi follow the money telah berhasil menekan korupsi di banyak negara. Presiden Joko Widodo juga sudah berulang kali meminta DPR untuk segera mengesahkan perampasan aset. Desakan ini menjadi relevan saat memasuki tahun politik. Dipercaya bahwa undang-undang perampasan aset ini akan dapat menekan praktek politik uang. Bagaimana bisa? Selama ini sering dikeluhkan menjelang pemilu tindak pidana bermotif ekonomi meningkat. Uang hasil tindak pidana korupsi kembali beredar dan digunakan untuk memenangkan pertarungan politik. Biasanya terkait mahar dan serangan fajar. Ini semua dapat dicegah karena hasil monitoring dan analisa PPATK dapat cepat ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kalau begitu, segera dong disahkan RUU ini. Benar sekali. Namun diduga ada corruption fight back di balik tersendatnya pengesahan RUU perampasan aset. Tanpa etikat baik dari para pembuat undang-undang, dikhawatirkan undang-undang ini tidak akan selesai sampai masa jabatan DPR periode sekarang berakhir. Sistem bro, permasalahan korupsi tidak akan selesai selama harta haram masih bebas berkeliaran dan menjadikan pidana kurungan terlihat ringan di jalan. Tidak ada alasan untuk menunda RUU yang naskah akademiknya sudah sangat baik disusun dari mulai tahun 2012. RUU perampasan aset adalah game changer dari pemberantasan korupsi. Siapapun yang menghambat pengesahan RUU ini bisa kita pertanyakan integritasnya. Sangat mungkin dia pro korupsi. Salam solidaritas. Saya terancam ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Habis. Teori saya jadi permintaan jadi langsung saya jawab. Ambang Pacul siap kalau diperintah.
RUU Perampasan Aset adalah undang-undang yang mengatur tentang pengambil alihan penguasaan dan kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi seperti korupsi dan narkotika berdasarkan putusan pengadilan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ian Ediana Rai pada 2021 mengatakan, RUU ini dirancang karena mekanisme yang ada saat ini terkait perampasan aset tindak pidana belum mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dengan ada pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai aset yang dirampas, akan mendorong hukum profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RUU Perampasan Aset ini ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan dan bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan hadirnya UU Perampasan Aset, diharapkan bisa membantu mengembalikan kerugian negara, baik dari hasil korupsi, pencucian uang, narkotika, maupun tindak pidana lain. RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2003. Kepala PPATK yang baru Ivan Yustiavandana pada 2022 lalu menyampaikan RUU Perampasan Aset perlu segera ditetapkan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset. Mengingat RUU ini bisa menjadi jalan keluar untuk menyita aset hasil tindak pidana karena bisa diambil tanpa harus menunggu terduga. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak penjelasan dari para pakar terkait RUU Perampasan Aset dan juga komentar dari DPR yang mana di sini DPR menyebut tidak berani untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset karena tidak punya izin atau belum diperintah oleh para ketum partainya. Ini jadi sudah menjawab pertanyaan kita semua, kenapa sih RUU Perampasan Aset yang naskahnya itu telah disusun sejak 2012 loh teman-teman. Ini sebelum era Pak Jokowi memimpin, RUU Perampasan Aset ini sudah disusun. Tapi setelah Pak Jokowi memimpin 10 tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh partai pemenang saat itu PDIP tetap kekeh teman-teman, RUU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan. Sudah masuk prolegnas, tetap teman-teman gak bisa disahkan. Di akhir periode Pak Jokowi alasannya, kami tidak cukup waktu untuk bisa mengesahkan RUU ini. Kan ini sebuah lawakan, sebuah candaan yang diperlihatkan, yang ditontonkan para dewan terhormat kita semua. Kenapa satu RUU tidak bisa selesai di 2-3 periode DPR RI? Padahal RUU TNI ini cuma memakan waktu 1 bulan dan sudah langsung disahkan oleh DPR. Tidak ada drama, tidak ada penolakan, semua setuju. Kenapa RUU Perampasan Aset tidak bisa seperti RUU TNI? Bahkan sekarang teman-teman ini DPR kita bahkan mau ngebahas terkait RUU Polri. Sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak mau mengomentari terkait RUU TNI atau RUU revisi Polri ya, tapi di sini saya ingin menitik beratkan ke RUU Perampasan Aset. Ya ini perampasan aset kok susah banget. Susah. Apakah sampai Indonesia nanti bubar RUU ini juga akan selesai? Kita tentu bakal tunggu saja teman-teman bagaimana Pak Prabowo menanggapi hal ini. Karena ya ini rakyat juga mungkin sudah jengah teman-teman melihat gaya hidup para dewan, para pejabat yang sangat hedon, menghambur-hamburkan uang pajak kita untuk membeli hal-hal yang mungkin ya itu terlalu mewah lah. Tidak patut dipertontonkan membawa tas harga miliaran, mobil miliaran di tengah rakyat yang beli BBM saja dioplos.
Ya, teman-teman, bikin kita semua marah-marah sendiri. Ya, di akhir Ramadan mudah-mudahan teman-teman masih bisa ini menjalankan ibadah puasa bagi pemeluk muslim ya teman-teman. Dan mungkin itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih, udah nggak bisa ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.